bersungkur karena dosaku. Ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Shalom, salam damai dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini saya mengajak kita untuk belajar dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 14 ayat 22 hingga ayat 33. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia, dan ia mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara-saudari, secara khusus saya mengajak kita untuk melihat di dalam ayat 27 hingga ayat 31, yang mana merupakan reaksi dan respon Petrus apabila melihat Yesus berjalan di atas air. Ketika para murid yang ketika itu sedang di dalam ketakutan karena perahu yang mereka naiki terombang-ambing karena angin yang kuat, di dalam ketakutan, di dalam kecemasan ketika itu, Yesus datang berjalan di atas air. Dan para murid ini yang sudah sedia takut, mereka menjadi bertambah takut. Mereka tidak dapat mengenal pasti bahwa lembaga yang mereka lihat berjalan di atas air itu adalah Yesus. Dan saya mengajak kita pada hari ini, secara khusus, mari kita melihat apa respon, apa tindakan Petrus ketika melihat Yesus berjalan di atas air. Apa yang Petrus katakan di dalam ayat 28? "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Petrus berkata, "Kalau memang engkau itu Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air." Petrus ada satu keyakinan bahwa jika memang lembaga yang mereka lihat itu adalah Yesus, Petrus ada keyakinan bahwa oleh perkataan Yesus, dia akan dapat berjalan di atas air. Oleh perkataan Yesus. Itu sebab dia katakan, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang
"Kalau memang Engkau itu Tuhan, suruhlah aku datang." Petrus sangat meyakini bahwa jika Yesus yang mengatakan, jika Yesus yang memerintahkan untuk dia datang kepada Yesus, maka sekalipun laut bergelora, Petrus akan dapat berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus sangat yakin oleh perkataan Yesus. Oleh perkataan Yesus, ada kuasa di dalam perkataan Yesus. Dan apa yang terjadi? Di dalam ayat 29, kata Yesus, "Datanglah." Yesus berkehendak. Yesus memerintahkan Petrus untuk datang. Jika Yesus yang mengatakan, jika Yesus yang memerintahkan, maka sekalipun ia merupakan perkara yang mustahil bagi manusia berjalan di atas air, jika Yesus yang mengatakan, maka Petrus akan dapat berjalan di atas air. Dan apa yang terjadi? Saudara-saudari, memang benar. Petrus meyakini. Petrus pegang perkataan Yesus. Dia berjalan di atas air. Dia dapat berjalan di atas air oleh perkataan Yesus. Namun apa yang terjadi seterusnya, saudara-saudari? Ketika Petrus merasa tiupan angin, dia mulai takut. Dan ketika dia merasa takut, dia mulai tenggelam. Dia yang begitu yakin akan perkataan Yesus, beberapa saat yang lalu, dia secara mukjizat, oleh kuasa Tuhan, dia dapat berjalan di atas air. Tetapi ketika dia merasa ada tiupan angin, dia mulai merasa takut. Dan ketika dia takut, dia mulai tenggelam. Saudara-saudari, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran Petrus ketika itu? Saya berpikir, kalau saya Petrus, ada dua perkara yang akan saya lakukan. Yang pertama, berenang naik ke atas perahu. Yang kedua, berseru kepada Yesus. Saya tidak tahu mana satu yang duluan yang Petrus pikirkan, yang terlintas di dalam pikirannya. Tetapi yang nyata, di dalam teks ini, Petrus berseru kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah aku." Apa yang berlaku, saudara-saudari? Yesus segera menghulurkan tangannya dan memegang tangan Petrus dan menarik Petrus keluar dari air dan membawa Petrus naik ke perahu. Dan secara mukjizat, ketika Yesus naik ke atas perahu, maka angin pun redalah. Saudara-saudari, kita mungkin juga seperti Petrus. Ada waktunya kita begitu bersemangat untuk mengikuti Yesus. Kita begitu gairah ketika kita merasa terpanggil untuk masuk di dalam ladang Tuhan. Jika kita adalah gembala, jika kita adalah para pelayan Tuhan yang dikhususkan, yang telah memilih menyahut panggilan Tuhan, melayani secara khusus sebagai gembala, sebagai pastor, sebagai pendeta. Mungkin ketika kita menyahut panggilan Tuhan, kita merasa bersemangat, sangat gairah. Tetapi ketika berada di perjalanan, kita menemui banyak perkara,
yang membuat kita khawatir. Kita merasa tiupan angin-angin kekhawatiran, angin-angin kecemasan, angin-angin ketakutan, dan kita mulai tenggelam. Mungkin juga kita burn out, kita tidak dapat bertahan. Seperti yang saya katakan tadi, kalau saya Petrus, ada dua perkara yang mungkin saya akan lakukan. Yang pertama, saya akan berpikir untuk berenang sekuat mungkin dan naik ke atas perahu. Yang kedua, saya akan berteriak, mohon pertolongan Tuhan. Saudara-saudari, bagaimana dengan kita? Ketika kita berada di dalam pelayanan, ketika kita berada di dalam perjuangan, ketika kita berada di dalam kesulitan, kita merasa angin-angin kekhawatiran, kita ditiup oleh angin-angin kecemasan, oleh angin-angin kegelisahan, ketidakpastian. Bagaimana dengan kita? Apakah kita seperti Petrus berseru, berteriak, memohon, Tuhan tolong aku, tolong saya Tuhan. Ketika kita mulai tenggelam, ketika kita mulai burn out, kita berseru, kita berteriak, Tuhan tolong saya. Atau apakah kita berusaha untuk berenang? Kita berusaha untuk berenang menggunakan kekuatan kita. Saudara-saudari, mari pada hari ini saya mengajak kita, mari jangan mengandalkan kekuatan diri, kemampuan diri. Jangan mengandalkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasa, ini yang saya perlu buat. Mari kita berseru kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Dia yang memanggil kita, Dia juga yang memampukan kita, Dia juga yang menolong kita melalui segala keadaan, sehingga kita mencapai garis akhir yang telah Tuhan tentukan bagi setiap kita. Saudara-saudari, mari kita mempercayai Tuhan, bukan mempercayai kekuatan sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal pasal 3 ayat 5 hingga 6. Saudara-saudari, saya mengajak kita berdoa. Jika selama ini kita telah berjuang menggunakan kekuatan, menggunakan yang kita tahu, hikmat kita sendiri, dan kita merasa lelah, kita merasa penat, mari pada hari ini, mari datang kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada apa yang kita pikirkan, jangan bersandar kepada apa yang kita lihat di sekeliling kita, tapi mari memandang Tuhan, mari berseru kepada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan dan berkat Tuhan di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan karena Engkau berjanji untuk menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami memilih untuk menjadi pelayan Tuhan, ketika kami memilih untuk menjadi hamba Tuhan, kami begitu bersemangat, kami begitu gairah untuk berjalan mengikuti Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi seringkali kami berhadapan dengan kekhawatiran, angin-angin ketakutan, angin-angin kecemasan, angin-angin ketidakpastian, sehingga kami mulai tenggelam, kami mulai burn out. Oh Tuhan Yesus, hari ini kami memilih sekali lagi untuk berteriak, berseru, memohon pertolongan Tuhan. Jika di dalam keluarga kami, keluarga yang telah kami bina, yang telah diberkati oleh Tuhan, yang telah dengan yakin kami katakan di hadapan Tuhan, bahwa keluarga ini adalah milik Tuhan. Ketika di dalam perjalanan bersama dengan keluarga kami dilanda oleh angin ketidakpastian, oleh angin kekhawatiran, oleh angin kegelisahan, oleh angin kecemasan. Mungkin juga oleh angin godaan
untuk tidak lagi mau bertahan di dalam perkawinan, dalam perhubungan, di dalam keluarga. Oh Tuhan, tolong kami. Kami berseru kepada Tuhan, tolong kami, pimpin kami. Kami tahu bahwa dengan kekuatan, dengan hikmat dan kebijaksanaan kami tidak mampu. Tapi kami tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai kami. Kuasa Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Kuasa Tuhan yang memberikan kami kelepasan. Yang menolong kami sehingga kami bangun lagi, bangkit lagi, dan berjalan lagi menuju pada panggilan Tuhan yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, dan pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.